Assalamualaikum sahabat editor. Di video kali ini aku mau ngasih kalian tips nih, bagaimana cara ngedit di After Effects atau di Premiere Pro menjadi lebih efisien dan cepat. Jadi tenaga kalian nggak hambur, jadi menghemat waktu gitu kan, jadi lebih cepat editing kalian. Apa aja itu? Penasaran? Subscribe dulu channel ini, like jika kalian suka, komen apabila kalian punya pertanyaan ataupun saran, dan juga sebarkan ke teman-teman kalian, para sahabat editor, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian dapatkan. Dan nyalakan juga loncengnya agar nggak ketinggalan video kami berikutnya ya. Oke, langsung aja. Saya Raka Septian Putra. Selamat datang di RR Dunia Editor. Yuk. Oke, yang pertama itu membuat folder serapih mungkin. Jadi misalkan gini ya, aku membuat folder fitur untuk YouTube. Jadi folder itu isinya sebuah Instagram ya. Jadi kayak di kiri bawah ini ya, di kiri bawah. Nah, Instagram, subscribe, opening, penutup. Nah, itu biasa aku sebut fitur YouTube. Lalu aku satukan semua video itu, subscribe, Instagram, ke satu folder, dimana jadi satu folder yang namanya fitur YouTube. Nah, nanti saat lagi importnya itu, saat kalian mau masukin videonya, fitur YouTube-nya, apapun, jadi kalian tinggal langsung drag aja foldernya ke editing kalian, ke aplikasi kalian seperti Adobe Premiere Pro atau After Effects. Ya, jadi nggak perlu cari-cari video sambil tekan kontrol gitu kan, pilih satu-satu video kan, daripada scroll ke bawah. Jadi kalian tinggal langsung aja drag folder itu ke After Effects kalian, Premiere Pro kalian. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua itu atur workspace kalian. Jadi buang aja panel yang nggak penting gitu ya. Jadi ini akan membuat kalian nyaman dalam proses editing kalian. Workspace kalian jadi lega. Kalau kalian tugasnya coloring misalkan ya, pasti panel yang butuh itu panel yang berhubungan seperti coloring ya, seperti color grading kan. Jadi pilih aja ya. Di situ ada, di Windows ada sebuah panel gitu ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian butuhkan gitu kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gunakan shortcut. Kalian harus tahu setiap shortcuts yang ada di Adobe Premiere Pro, yang ada di After Effects, apapun software yang kalian pakai. Menggunakan shortcut akan membuat proses editing kalian menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan dalam proses editing kalian. Misalkan kalau mau nge-save itu, kalian tidak perlu menggunakan mouse kalian, pergi ke file, klik, baru save ya. Jadi nggak perlu gitu ya. Dan malah mau niatnya mau nge-save ini ya, mau nge-save, malah kepencet, malah meleset gitu, jadi ke save as. Nah, itu kalau misalkan kalian gunakan shortcut, jadi potensi kesalahan kalian saat proses editing jadi berkurang gitu. Nah, itu bagusnya shortcut guys. Niatnya mau nge-save malah ke save as. Aduh, jadi buang-buang waktu kan gitu kan. Dan yang keempat itu membuat folder untuk efek yang sering kalian gunakan. Jadi dengan begini kalian harus cari dulu, misalnya gini ya. Oke, jika kalian melihat di sini ya, misalnya gini, ada efek di situ ya, di sebelah kiri ada efek. Nah, kalian bisa klik di sini ya, ada sebuah folder itu, icon folder new custom bin. Kalian bisa buat, lalu kalian namain misalkan efek favorit kalian gitu, masukin. Misalkan efek yang biasa aku pakai ini tuh seperti ultra color key misalkan ya. Kalian bisa drag ultra color key kalian ke After Effects, ke efek ke favorit kalian, drag situ. Cari lagi misalkan aku butuh slide misalkan ya, di video transisinya slide. Biasa aku pilih ini, lalu aku drag sini ke efek favorit, aku drag lagi ke
Cari lagi efeknya yang sering digunakan, gitu kan? Noise, drag ke sini ke efek favorit kalian. Jadi kalian bisa melihat di efek favorit kalian ada 4 sebuah efek yang sering kalian gunakan. Jadi kalian tidak perlu cari lagi ke setiap folder efek yang kalian cari, atau cari ke sini misalkan ke pencarian. Jadi nggak perlu ya. Jadi kalian sebelum ngedit itu kalian siapin dulu efek yang kalian gunakan, satuin ke folder favorit efek. Jadi kalian kalau mau ngedit tinggal cari aja ke sini yang sering kalian gunakan efeknya. Break and contrast, noise, slide, ataupun ultra color key ya, biasa aku sering pakai yang kayak gitu buat nge-YouTube. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima itu rapihkan timeline kalian. Nah ya, rapihkan. Jadi maksud aku bilang rapihkan, jadi setiap layar itu ada fungsinya, misalkan fungsinya masing-masing. Di layar pertama untuk video utama, itu kan. Kalau di layar pertama untuk video utama, itu kan video utama. Di layar kedua untuk sebuah efek YouTube, itu kan efek apapun, audio, transisi apapun, Instagram, subscribe, gitu kan. Sama kayak buat audionya juga, buat audio untuk video utama, di bawahnya lagi buat background, di bawahnya lagi khusus buat efek yang lain gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh yang ini tuh untuk video utama, layar untuk video utama, yang atasnya layar untuk efek, gitu kan. Kalau misalkan nggak rapi kan jadi susah gitu kan, mau ngedit gimana gitu, mau seleksi juga nanti malah keseleksi efeknya gitu. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu latihan. Kalau kalian berlatih terus menggunakan software yang sering kalian gunakan, akan berasa seperti adanya sebuah kebiasaan gitu kan, sebuah kebiasaan. Jadi kalian bisa tahu, oh ini di sini tempatnya, dan oh di sini tempatnya, oh ini buat ini. Nah itu dia sebuah tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silakan like. Kalau kalian punya pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Sebarkan, subscribe, nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video kami berikutnya. Saya Raka Septian Putra. Happy editing guys. Dadah.